Oke, izin saya mulai ya teman-teman ya. Untuk materi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya, terima kasih responnya luar biasa teman-temannya. Siang-siang kita diskusi karena kemarin kita sudah belajar tentang prinsip surveillance. Nanti materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan bagaimana merencanakan setelah kita tahu prinsipnya, kita akan merencanakan survei epidemiologi atau surveillance itu sendiri. Nah, kalau teman-teman kemarin masih ingat apa itu surveillance, intinya itu kan surveillance adalah mencoba untuk menemukan penyakit yang menjadi wabah. Kita cari penyebabnya, kemudian kita cari kuatkan data-data penunjangnya, terus kemudian kita tentukan eh, tentukan masalahnya, kemudian kita sampai menyusun intervensi. Ya kan, dari intervensi yang kita lakukan, kemudian kita implementasikan, baru kita evaluasi. Ya, apakah tindakan atau program atau implementasi yang sudah kita lakukan sudah bisa menyelesaikan investigasi wabah. Ya, ini menjadi penting teman-teman, ya kan apalagi nanti teman-teman sebagai seorang administrasi rumah sakit atau administrator rumah sakit, ya kan? Dimana kalau kita berbicara tentang rumah sakit, ya meskipun saya keilmuannya adalah komunitas, tetapi kalau kita berbicara tentang surveillance, ini tidak hanya kita lakukan di setting komunitas, tetapi kita juga lakukan di setting rumah sakit juga. Karena kenapa rumah sakit juga terkadang kita juga akan menemukan wabah-wabah yang sering terjadi. Ya meskipun akan berbeda dengan wabah yang terjadi di komunitas. Jadi survei ini adalah alat yang penting. Ya kan karena kenapa? Kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya, ya masalahnya akan berlarut-larut sehingga di situ akan muncul ketidakpuasan pasien dan pelayanan yang tidak maksimal. Ya, jadi nanti kita akan bahas apa tahapan survei, kemudian bagaimana analisis datanya. Nah, ini teman-teman sudah semester berapa ya? Dua, Bapak. Oh ya, semester 2 ya. Oke, berarti ini agak agak perlu effort untuk belajar karena posisinya kalau kita sudah belajar epidemiologis atau kita merencanakan survei epidemiologi, berarti di situ kita sudah belajar tentang analisis data. Ya kan, di mana analisis data ini akan menyertai ya ketika kita meneliti sebuah topik atau penelitian. Ya, jadi si survei ini ya kan menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti. Ya, jadi kalau misalkan kita akan menyelesaikan masalah, kita harus tahu masalahnya. Bagaimana kita bisa tahu masalahnya? Ya kita survei. Ya kan, survei itu bisa primary, bisa secondary. Ya kan, kalau primary berarti kita langsung turun ke lapangan, kemudian kita survei, kita kaji langsung. Kalau secondary berarti kita bisa menggunakan dokumentasi, misalnya profil, laporan, ya kan, kemudian rekam medis dan sebagainya itu kita pakainya secondary survei. Nah, perencanaan survei epidemiologis itu yang pertama kita harus menentukan tujuan. Kalau kita berbicara tentang tujuan, biasanya kita mengacunya pada konsep SMART. Apa itu SMART? Specific, measurable, achievable, realistic, dan timely. Ya, jadi tujuan itu harus spesifik. Ya, tidak boleh terlalu umum. Kamu mau ngapain? Kamu mau menyelesaikan wabah apa yang sering terjadi mungkin kalau di rumah sakit infeksi nosokomial misalnya, atau misalkan tertusuk jarum misalnya, atau misalnya kejadian jatuh, cedera misalnya itu salah satu kasus-kasus wabah ataupun masalah yang sering kita temukan di setting rumah sakit yang mungkin bisa menjadi sebuah endemis atau menyebar ya teman-teman atau banyak kasusnya. Terus kemudian ini contoh tujuan. Bagaimana kita menentukan tujuan? Ya, tadi spesifik ya, spesifik, terukur ya. Terukur itu berarti ada instrumen yang mengukurnya dan bisa diukur. Kemudian dapat dicapai. Jadi kalau misalkan kita menyusun
proposal atau tujuan itu kita harus yang apa ya, yang sekiranya bisa kita capai dengan waktu resources yang ada. Itu yang relevan, ya kan, relevan sesuai dengan apa yang kita selesaikan dan terikat waktu, harus ada deadline-nya atau waktu yang disediakan, ya. Ini contoh tujuannya, menentukan prevalensi diabetes usia 25 sampai 44 tahun di Jakarta Pusat tahun 2024. Nah, ini contohnya kalau kita aplikasikan pada rumah sakit misalnya, oh ini mau menentukan prevalensi infeksi nosokomial yang terjadi di ruang A, di rumah sakit B misalnya, pada tahun 2025 misalnya. Itu tujuannya. Ya. Kemudian setelah kita menentukan tujuan, pastinya kita akan menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Dugaan sementara, ya, kesimpulan sementara, ya. Ini harus berbasis tinjauan literatur, ya, tidak asumsi, ya kan, tidak persepsi kita karena tidak sesuai, harus berbasis literatur karena memang kita belum mendapatkan data itu. Nah, contoh hipotesis, prevalensi diabetes lebih tinggi pada kelompok dengan riwayat keluarga diabetes, misalnya seperti itu hipotesis. Ya, dugaan sementara. Atau prevalensi infeksi nosokomial ruang ICU lebih tinggi daripada ruang rawat inap, misalnya, dan sebaliknya. Ruang IGD lebih tinggi daripada ruang OK, misalnya. Itu salah satu contoh hipotesis atau dugaan sementara. Nah, desain survei, ya, setelah kita menentukan tujuan dan hipotesis, apa yang kita lakukan? Ya, kita menentukan desainnya. Ya, kalau kayak sama seperti kita mau penelitian atau survei. Setelah kita tentukan tujuan penelitiannya, ya kan? Terus kemudian kita tentukan hipotesisnya, teman-teman tentukan mau pakai desain survei yang seperti apa. Apakah nanti hanya menggambarkan atau menganalisis hubungan. Nah, ini kita sudah belajar uh, metode, ya, metodologi penelitian, ya. Kalau misalkan kita hanya seperti tadi ya, di slide sebelumnya kok hanya menggambarkan prevalensi, itu berarti kita cukup di deskriptif, ya. Kalau kita analisis korelatif, kita mengidentifikasi hubungan antar variabel atau faktor-faktor. Dan misalnya kita pengen tahu kenapa sih prevalensi infeksi nosokomial di IGD lebih tinggi daripada di ruang OK misalnya. Nah, nanti kita identifikasi kira-kira apa nih faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian jenis desainnya atau pendekatannya kita sesuaikan. Apakah kita cross-seksional, ya, sekali waktu pengambilannya, apakah cohort, ya kan? Cohort itu kita ikutin ke depan, dari sini ke depan kita ikutin, atau case control, atau retrospektif. Dari sini kita ikutin ke belakang. Nah, jadi kita flashback kayak gitu. Kalau yang retrospektif. Nah, pertimbangan dalam memilih metode yang tepat itu yang pertama adalah tujuannya apa sih survei ini, resourcesnya ada berapa banyak, seberapa besar, seberapa kuat gitu kan. Waktunya ada enggak? Jangan-jangan waktunya tidak ada. Nah, sekarang kita fokus ke metode. Setelah kita menentukan desain surveinya, kita tentukan sampel sama bagaimana pengumpulan datanya. Ya, yang pertama kita menentukan populasi dan sampelnya. Nah, kira-kira target populasi yang akan kita survei itu siapa? Apakah semua pasien yang dirawat di ruang rawat inap? Apakah semua pasien yang dirawat di ICU? Apakah semua pasien yang masuk ke IGD? Ya, jadi itu silakan nanti kita tentukan. Terus kita butuh berapa survei ke berapa orang, kita tentukan. Ya, kalau kita berbicara tentang metodologi penelitian, itu kita bisa menggunakan rumus. Ya, rumus itu setiap desain punya masing-masing, jadi tidak bisa kita sama. Ya, oh misalnya kita pakainya rumusnya Slovin nih. Dari populasinya berapa ya pasien ICU atau pasien ranap, sekitar 500 pasien. Itu. Nah, kalau 6 pasien nanti kita pakai rumus kira-kira butuhnya berapa? Oh, saya butuhnya 90. Nah, misalnya. Itu yang akan kita jadikan sebagai sampel. Ya, sampel ini harus mewakili atau merepresentatifkan populasi, jadi tidak boleh ngasus. Kemudian,
metode samplingnya. Apakah kita pakai simple random sampling, kita acak sederhana, atau kita stratifikasi? Caranya gimana Pak stratifikasi? Oh, misalnya di ruang rawat inap itu kan banyak ya pasiennya ya teman-teman ya. Nanti mungkin di situ saya akan apa ya, mengambil sampel yang lebih banyak dibandingkan yang di ruang ICU maupun di ruang UGD, di ruang OK. Kemudian cluster atau akurasi data. Itu penting dalam metode sampling. Nah, setelah kita tahu siapa sampelnya, setelah kita tahu bagaimana cara mengambil sampelnya, baru kita fokus ke teknik pengumpulan data. Apakah survei ini kita akan gali melalui wawancara, atau kita menyiapkan kuesioner, atau kita melakukan pemeriksaan fisik head to toe, atau tadi yang saya sampaikan secondary survei. Ya, jadi kita cukup melihat rekam medis pasien, laporan rumah sakit, ya kan, laporan dinas kesehatan. Itu adalah secondary survey. Kemudian setelah kita tentukan populasi sampelnya, metode samplingnya, pengumpulan datanya, nah sekarang kita menentukan standarisasi prosedur. Ya, sehingga nanti meskipun ini nanti yang mengambil itu lebih dari satu orang, mereka menggunakan proses yang sama, tahapan yang sama, ya, seperti itu. Jadi tidak ada yang berbeda. Itu namanya standarisasi prosedur, atau kita bisa sebut dengan protokol penelitian atau protokol survei. Nah, sekarang setelah kita sudah menentukan sampelnya, populasinya, kemudian desainnya, pendekatannya, kemudian standarisasi, prosedurnya, pengumpulan datanya atau alat pengumpulan datanya, sekarang kita lakukan survei itu. Nah, sebelum survei teman-teman harusnya sudah melakukan pengajuan kaji etik. Nanti kalau misalkan sudah dinyatakan lolos atau layak etik, yaitu baru kita bisa melakukan survei. Nah, setelah kita sudah dapat SIM-nya nih, ya kan? Kan kalau kita mau survei itu kan tidak hanya surat ya teman-teman ya, tetapi dengan kita melakukan survei primer langsung ke manusia itu perlu yang namanya etik. Ya, berbeda ketika kita hanya mendapatkan data dari laporan ataupun rekam medis itu nggak perlu pakai etik. Tetapi kalau misalkan kita butuh untuk melakukan apa ya survei ke manusia, berarti kita butuh etik. Etik itu diurusnya ke siapa? Ke KEPK, ya kan, Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Nah, setelah si EC-nya sudah kita terima, baru kita melakukan pelatihan enumerator atau research assistant atau asisten peneliti. Ya, sehingga nanti cara kerjanya sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga hasilnya tidak bias. Nah, selain itu, persiapan yang perlu kita perhatikan adalah manajemen logistik. Bagaimana nanti apa ya mengatur transportasi, akomodasi, kemudian logistik atau peralatan survei kita tentukan semuanya. Nah, baru kita lakukan monitoring lapangan. Ya, kita lihat apakah ada hambatan, kemudian progresnya. Ya kan, kalau ada masalah langsung kita bisa selesaikan dan seterusnya. Ini kita lihat di sini. Nah, setelah kita sudah dapat apa datanya nanti teman-teman ya, itu kan bikin laporan itu nanti di selanjutnya. Nah, pengolahan data caranya itu kita harus cleaning atau checking, ya kan? Checking dulu. Kemudian kita cek apakah lengkap atau akurat hasil pengisian survei tadi. Kemudian kita input dengan kode-kode yang sudah kita tentukan, ya kan? Kemudian kita cleaning data, kemudian kita bisa menggunakan software SPSS ya untuk menganalisis data. Ya, apakah nanti kita hanya mendeskripsikan atau bisa sampai mengkorelasikan. Nah, ini analisis data yang bisa kita lakukan ya teman-teman ya. Yang bisa kita lakukan. Ya, kalau misalkan tadi kita desainnya pakai apa deskriptif ya kan berarti kita cukup menginterpretasikan frekuensi persentase. Bisa kita tambahkan median atau nilai tengah, nilai rata-rata, kemudian
minimal, maksimal, dan standar deviasi. Ini adalah standar data yang perlu kita interpretasikan. Nah, kemudian statistik inferensial. Ya kan, ini biasanya kita sudah lakukan hubungan atau bivariat. Ya, bisa pakai chi-square, bisa pakai regresi, bisa pakai t-test. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian interpretasi hasil. Dari hasil analisis ini, baik statistik deskriptif maupun inferensial, nanti kita akan menginterpretasikan hasilnya. Ya kan? Bagaimana gambarannya, bagaimana prevalensinya, apakah ada hubungan atau tidak. Contoh analisisnya, kita bisa pakai odds ratio untuk mengukur hubungan atau kekuatan hubungan dari kedua variabel. Nah, diseminasi hasil dari rekomendasi yang pertama kita menyiapkan laporan. Nah, nanti kita akan menyambung di yang selanjutnya. Menyiapkan laporan, ya kan? Laporan ini harus komprehensif, menyeluruh dan mudah dipahami. Kemudian setelah laporannya jadi, kita diseminasi, menyampaikan hasilnya. Kepada siapa? Stakeholders. Kalau di rumah sakit berarti kepada siapa? Pada direktur, kemudian kepada pengawas, ya kan, kepada dinas kesehatan dan sebagainya. Ini namanya diseminasi, menyampaikan hasil survei. Kemudian setelah kita menyampaikan hasil survei, kita membuat rekomendasi. Ya, dari hasil survei itu kira-kira apa saran yang perlu ditindaklanjuti, ya kan? Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Nah, contoh program yang bisa kita lakukan, contohnya program pencegahan diabetes dengan kesetaraan lemak presisi. Nah, ini contoh program rekomendasi yang bisa kita lakukan. Oke, itu teman-teman untuk yang pertama. Apakah ada pertanyaan dulu?